Udah nggak lihat soal apinya lagi, kameranya. Lu bisa pikir nggak tuh? Tolong. Lu rebus, terus lu kasih jet spray, dia itu tetap aman. Baru gua bye-byein mono. Oke, kembali lagi di channel Kongga Nyantai dan kita bakal unboxing produk teranehnya Realme, yaitu Realme C85 Pro yang nyaru sama baju gue. Video inai deyambi dari sebelum launching ya guys. Putih banget ya di layar tuh ya. Nih, gue bingung, biasanya C series tuh nggak ada Pro nih. Tiba-tiba kayaknya gara-gara Oppo keluarin A series ya dengan yang varian Pro-nya kayaknya kelihatan laku, ikutan ada Pro-nya juga. Yang bikin gue bingung dengan harganya nanti. Soalnya nih ya, Realme C series itu biasanya di harga 2 jutaan. 2 juta tengah lah ya, 2,5. Nah, sekarang udah ada Realme 15T, harga 3 juta di tengah. Nah, apa mungkin dia ini masuk di harga 3 juta? Soalnya Pro nih, pasti ada yang biasa juga. Kan gak lucu ya kalau ada C85 Pro, tapi nggak ada C85 biasanya. Jadi gua agak bingung nih. Tapi ya udahlah, kita tunggu aja launchingnya kayak gimana. Cuma kalau misalkan harganya beneran 2 juta, ya let's say sama kayak C75 kemarin di 2,5 jutaan lah, tengah-tengah gitu. Menurut gue ini bagus sih di 2 jutaan sekarang lo ya, karena lo bisa lihat ya, walaupun dia prosesornya biasa aja gitu ya, Snapdragon 685 as you can see di sini nih. Tapi di 2 juta dengan handphone seperti ini sebenarnya sangat-sangat make sense gitu. Lo bisa dapat handphone yang boxnya itu HP dalam air. Jadi langsung aja kita buka ya. Ini adalah Realme. Yang gua dapat di sini adalah varian 8256 GB. Dan lu bisa lihat 4 fitur utamanya di sini. IP69 Pro, terus 7000 baterai ya, Titan baterai, 120 Hz 4000 nits ya, dan juga 685. Ini sebenarnya udah oke ya. Kita nggak boleh lihat lagi nih sekedar spek nih harga 2 juta. Di 2 juta, ini handphone yang sebenarnya handphone harian yang bisa lu pilih. Ini, yang bener. Ini beneran nih, ini gue tahu ya. Kita kan sering kayak komenin soal Realme ya. Cuman jujur aja, kalau harganya bener 2,5 gitu ya, nggak sampai 3 juta. Karena 3 juta mending Realme 15T gitu ya. Ini handphone C85 Pro bagus sebenarnya. Lo bisa lihat ini kotak-kotak standarnya dia ya. Kita sambil buka aja handphonenya dan kita lihat handphonenya akan seperti apa. Wah, airtight sekali ya. Ini handphonenya. Di sini dapat SIM tray ejector sama ini ya, jelly case-nya dia ya, nothing spesial lah. Apalagi untuk harga segini. Dan untuk handphonenya ini dia. Wah, waduh, looks-nya sih ini lu bisa tebak lah ini handphone apa sebenarnya, apalagi ini. Tapi nggak apa-apa. Biasa kalau itu kan suka inilah copy paste tipis-tipis, apalagi di harga murah gini. Terus juga ini chargernya dapat 45 watt ya, dengan kabelnya juga tersedia. Jadi it's nice lah, masih pakai SuperVOOC juga dia. Oke, ini sambil loading ya, lu bisa lihat nih handphonenya. Dia punya aura light, semacam aura light gitu, tapi kita bakal tes nanti. Kameranya dia ada 2, sini cuman hiasan aja, mungkin mic juga nih karena ini lobang. Dan ini flash sama ini 50 megapiksel kamera. Kalau misalnya bagian belakangnya, dia punya style yang kayak sebenarnya kayak smudge minyak ya, tapi ini enggak. Kalau lu lihat lagi ini kayak semacam apa ya, bulu-bulu angsa gitu loh. Jadi kayak bulu-bulu yang dijembrengin. Nah, ini bentuknya kayak gini. Tapi emang kelihatannya tuh kayak lu habis megang tangan lu berminyak. Nah, ini jadinya begini, tapi enggak kok, ini bukan kotor ya, emang begini loh. Tapi yang jadinya sebenarnya ini nggak gampang kelihatan kotor sih. Ya oke lah. Sisi sampingnya flat-flatan aja, nggak ada tombol apapun ya yang unik-unik. Dia nggak ada ear blaster, di bawahnya untuk SIM card-nya ada di sini. Terus sama speaker ada di sini juga, tombol-tombolan juga. Ini harusnya udah in display fingerprint sih. Ini sebenarnya udah bagus ya. Udah menarik sih. Nah, dan layarnya memang sayang banget untuk di bagian bawahnya masih agak tebel ya. Dengan overallnya sih ya memang masih cukup tebel, tapi nggak tebel-tebel banget sih dilihat ya, masih oke gitu. Apa? Enggak sih, iya, masih kelihatan tebel.
Ini emang kayak anti gores aja kelihatan kayak extra tebal padahal enggak kok. Oh, lihat dia fingerprintnya udah di layar ya. Jadi di harga 2 jutaan harusnya ya. Ini udah oke juga ya. Udah AMOLED di sini juga layar fingerprintnya. Jadi ini udah cukup modern sih. Memang kompensasinya itu di bagian bezel aja yang kelihatan masih old school. Masih jadul banget gitu. Sekali gini tebel gitu. Tapi kan 2 juta juga. Masih ada kemungkinan bisa sebenarnya. Jadi ya sangat diwajarkan. Ini down backup dulu. Continue setup. Left and get reminder aja. Nih glance for Realme wajib dimatikan karena ini carousel wallpaper yang mengganggu menurut kita di setiap handphone yang punya fiturnya. Ini apa nih? Enhance Intelligence Service nyalain juga. Alright. Gestur aja. Realme UI. Kita masuk ya guys. Oke. Sebenarnya ada beberapa hal yang gue concern karena nih harganya murah, pasti ada beberapa yang bisa ada bisa tidak gitu. Ya ini kalau misalkan dia ini ada beberapa kurangnya itu tidak terlalu banyak, menurut gue sih sangat fine. Cuman kalau temuan-temuan kita ini terlalu banyak, gue agak menyayangkan sih. Cuman ya udah sambil itu kita membuka aplikasi seperti biasa si device info HW untuk quick screening. Ini sih tapi ini yang gue lihat sih ini layarnya gelap banget sih nih. Bagus gitu sebenarnya. Jadi kalau lu malam-malam pun enak, nggak keganggu. Ini aja kayak 10% nya gelap banget. Biasanya tuh 10% di handphone lain masih terang. Nah segini nih. Ini 20%-an lebih nih, 20%. Gokil juga sih brightness-nya. Oke ya. Nah kita lihat dulu nih dari settingannya. Kira-kira ada fitur apa aja sih? Dari OS-nya dulu, kita lihat nih udah pakai sistem OS apa. Udah ada sistem update. Realme UI 6 pastinya ada update ini dong. Ini apa namanya security. Lama juga ya. Harusnya ada nih, soalnya tadi ada merah-merah nih. Oh enggak deh. Ada ding. Tuh 1 GB nih, tuh security patch, optimize camera shooting effect ya. Ya lumayan lah, not bad. Nanti kita bakal update. Tapi seenggaknya ini udah pakai OS yang terbaru. Onboard device-nya lu bisa lihat di sini Realme UI 6 685 Snapdragon, terus juga baterai 7000 mAh dan ini sebenarnya punya desain yang tipis loh. Untuk 7000 mAh ini cukup enak buat dipakai dan tidak terlalu berat juga. Jadi digenggam hand feel-nya masih nyaman lah ya. Dan ini yang gue appreciate itu. Kalau teknologinya udah semakin bagus, ya handphone dengan kapasitas baterai gede pun ya lu bisa genggam dengan nyaman sekarang. Beda sama zaman dulu 7000 mAh udah pasti baterainya kayak batak gitu. Nah, RAM 8 GB, kamera depannya 8 dan belakangnya 50 megapiksel. It's okay dengan ukuran 6,8 inci. Ya, ini not bad sekali guys ya. Ini masih sangat bagus dan kita lihat wallpapernya. Kalau misalnya ada always on display sih menarik ya. Ini udah pakai AMOLED soalnya. Kalau belum ya juga nggak apa-apa gitu. Ada always on display-nya. Ini kalau misalkan dapat Realme UI 7 yang Android 16, kemungkinan ada fitur always on display di handphone ini. Cuman kita nggak tahu. Nah, ini pulse light ya, fitur pulse light. Coba nih kalau kita nyalain always on ding. Nyala guys, tuh warna biru. Oh ini berarti bukan aura light ya, cuman lebih ke notifikasi ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau dia bisa terang, ya siapa tahu. Jadi ungu, ini tuh. Jadi merah, kuning, hijau. Inilah musik dari Jamaika. Dark mode-nya kita nyalakan biar enak lihat. Ada brightness-nya super tinggi nih, bisa sampai 4000 peak brightness-nya. Dan ini extra brightness juga kalau lagi di luar, tapi tidak mau kita nyalakan. Terus font-nya, ya udahlah ya, font display size-nya ini bisa diatur juga. Biasanya itu ada yang enggak ya. Ini menarik juga nih, terus screen refresh-nya di 120 Hz. Ya, not bad lah. Nah, sekarang kita buka nih device info HW ya. Mana tadi device info HW? Ini baru nyala, masih agak patah-patah gitu loh. Biasaan nih masih penyesuaian dulu. Kalau udah normal sih udah aman. Nah nih, device info HW. Kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Realme ini, ya tapi dia pakai eMMC guys.
Sayang sekali dia udah 8 GB LPDDR4X tapi dia eMMC. Terus juga layarnya Full HD, nice ya. Dan dia udah 120 Hz juga ya, sama di sini. Terus ini LPDDR4X, kameranya udah ntar aja dilihatnya karena itu nggak jelas. Terus ini powernya 7000 mAh, ya not bad. Sensornya, gyroskop ada. Terus ini gyroskop ada kan? Oh iya nih cukup jalan. Gyroskopnya, gyroskop apa sih? Gyroskop Pesudo. Oh Pesudo berarti virtual guys. Setahu gue coba deh lu koreksi deh. Pesudo itu seingat gue virtual ya. Belum nasi, tapi setidaknya nggak masalah sih. Yang penting bisa aja ada. Daripada nggak sama sekali. Karena kan ada yang sebelah ya itu tidak menggunakan ini gyroskop. Ini masih ada aja. Jadi not bad. Walaupun dia masih pakai ini virtual. Terus Wi-Fi-nya dia Wi-Fi 5, terus juga Bluetooth-nya Bluetooth 5, Bluetooth low energy ya. Ini not bad, lu bisa pakai juga. Ya ini sebenarnya handphone ya not bad sih. Yang udah jelas gitu tujuannya itu untuk apa. Tapi ya kadang memang orang berharapnya lebih sih, apalagi kan Realme ya. Yang dulunya tuh memang jargonnya tuh ngancurin brand-brand lain gitu. Cuman sekarang dia ikut menyelow, jualan-jualan santuy aja. Jadi ya seperti itulah, orang pasti bakalan kesel aja. Bang, kenapa Realme nggak kayak gitu lagi sih? God damn, mono guys. Baru mau bye-byein, mono. Nggak apa-apa juga sebenarnya, lagi-lagi nggak apa-apa aja gitu. Karena masih ada yang di atasnya handphone ini yang harga 4 jutaan, 6 jutaan kemarin tuh pakai mono gitu. Cuman ya emang kaget aja gitu. Oh, literally nggak ada suara di atas, di bawah doang. Mungkin dia mengikuti iPhone Air kali ya. Ingin mencoba handphone mahal tapi masih mono. Tapi ya untung harganya ini 2 jutaan gitu. Ya it's okay lah, nggak apa-apa lah. Elah, jadi gimana gitu. Tapi sebenarnya ya balik lagi, gue tahu nih handphone untuk siapa sebenarnya. Nggak perlu sampai kayak gitu-gitu loh fiturnya. Nah kalau kameranya 50 megapikselnya di satu lensa doang ya. Tidak ada ultrawide juga. Ya walaupun di sini ada dua, berarti ini satunya kamera auxiliary atau kamera gimmick ya. Ini satu kamera pertamanya gini. Kali duanya kamera depan. Mamang tengen. Ini mamang Rengoku. Hasilnya oke sih, warnanya tuh cukup pop up ya, nggak mute. Tadi pas sebelum jadi processingnya lebih warna merah itu nggak terlalu kereng gini loh. Apalagi ini ada warna C85-nya, lo bisa lihat mirip kan, masih mirip sama C85-nya. Ini menarik sih. Nih tengennya nih. Iya, kayak gini tumpah. Tuh. Tengennya merahnya masih cukup oke lah. Masih bagus loh ini. Ini kamera oke ya. Kalau video pasti Full HD dong, benar. Full HD 30 fps aja. Ya, nggak ada kamera-kamera resolusi tinggi atau 60 fps, tidak ada. Ya udah pretty much handphone casual ya. Yang mana tujuannya itu lagi-lagi ini buat pekerja lapangan utamanya, karena ya itu pekerja lapangan itu pengen punya handphone yang cukup durable, dan Realme itu dari generasi kemarin kan dia udah punya build quality yang bagus juga, yang gua rasa sih ini juga tetap sama, cuman memang nggak di state aja. Tapi dengan adanya IP69 Pro, which is sebenarnya Pro itu kayak penamaan asal Pro aja, karena kan kalau dari rating IP itu cuman sekedar angka 68, 69 dan tertinggi 69K. Dan klaimnya si Realme ini udah diklaim sampai IP69K juga. Ya gue belum tahu official seperti apa, benar atau tidak. Cuman klaim on officialnya aja. Tapi kalau misalnya benar, ini handphone udah super tech-bal. IP6 udah bagus ya, ngejaga handphone ini kemasukan sebuah debu yang udah super tipis. Terus kalau IP69 dan 69K itu udah bisa disemprot air bertekanan tinggi, bahkan suhunya tinggi. Lu bisa lihat aja, dia pede banget itu ya, di boxnya ini ada gambar handphone dalam air gitu. Jadi memang ini handphone udah aman banget kalau misalkan lu pakai di cuaca yang seperti ini, cuaca pancaroba yang siangnya panas,
sorenya hujan. Lu mungkin lagi Gojek, nyari-nyari kerjaan ngambil Gojek, tiba-tiba handphone lu kena hujan. Dan gue yakin kalau Realme ini pasti tetap aman. Kalau nggak aman ya lu bisa marah-marah aja gitu. Karena ya udah IP69 masa rusak sih. Tapi sebenarnya ya gue mesti disclaim lagi nih omongan gue. IP69 tuh ya udah oke keluar dari pabriknya. Ketika lo menggunakan tapi lo penggunaannya itu jorok, bisa aja IP-nya itu hilang ya. Jadi kena air bisa rusak-rusak aja. Dan itu nggak ada jaminan untuk garansi. Tapi setidaknya saat keluar dari pabrik nih handphone anti air ya. Jadi udah tenang aja. Lo rebus, terus lo kasih jet spray, dia itu tetap aman. Sebenarnya itu poin pentingnya. Ditambah juga dia ini kalau misalkan beneran ngasih harga yang murah ya buat handphone ini, gue sih cukup appreciate dan senang banget. Karena dia udah pakai AMOLED, 4000 nits ya. Jadi ketika lo pakai buat di luar, navigasi pakai Maps, dia ini bakal tetap menang lawan matahari. Nah, lo bisa cobain aja handphone lo yang mungkin ya sorry aja, misalkan handphone sejutaan yang lama gitu ya, lo pakai buat di luar matahari yang masih IPS, itu pasti ketika ngeliat handphone itu nggak jelas layarnya. Nits yang tinggi itu berguna ketika lo gunain di luar ruangan, bukan di dalam ruangan ya. Jadi itu sangat membantu. Ditambah baterainya 7000 mAh juga, jadi nits tinggi dan penggunaan navigasi ataupun fitur-fitur lainnya yang besar juga, dia itu masih bisa nge-backup daya handphonenya lebih lama lagi. Jadi lo bisa pakai ini seharian. Dan satu lagi fitur yang gue belum cek, kalau misalkan ini udah ada, ini udah HP buat dipakai di luar ruangan aja lah gitu, udah bagus gitu buat orang-orang lapangan. NFC. Ada nggak NFC-nya? Ada NFC-nya. Udah, ini handphone menarik. Ini handphone bagus. Cuman gue nggak tahu harganya karena ini ada tulisan Pro. Gue yakin pasti ada jebakan harga Realme yang biasa dilakukan sama Realme. Karena kalau gue berharap nih kayak C75 nih, ya pasti dia ada C85 biasa. Dan Pro-nya ini bakal ada di tengah-tengah C85 dan juga Realme 15T. Karena Realme 15T kemarin harga 3,5 juta. C75 2,5 jutaan dan ini bisa jadi tengah-tengahnya. Which is kalau 3 juta sebenarnya gue agak berat, tapi kalau harganya 2,5 juta ini sih sangat-sangat worth it ya. Emang eMMC agak disayangkan, tapi it's fine dibanding lu dapat UFS tapi storage-nya sedikit ya. Ya baik lagi kebutuhan lu aja lah. Cuman untuk sampai saat ini dengan gue belum tahu harganya, ini handphone menarik ya, bagus banget. Tinggal kita lihat aja harganya itu ya bikin kecewa gue atau tidak ya, karena gue udah seneng nih sama handphonenya. Kalau harganya mahal, udahlah gue kecewa lagi gitu ya. Menurut kalian gimana Realme kali ini? Gue yakin sih 1000% dari lu semua yang nonton tetap kecewa sama Realme. Lu pengennya Realme yang performanya oke, tapi ya lu bisa lihat lagi dong. Handphone itu gak cuma buat game, gak cuma buat adu-aduan performance lah. Lu lihat handphone yang harganya mahal, flagship, udah nggak lihat soal HP-nya lagi, kameranya. Lu bisa pikir nggak tuh? Tolol banget orang-orang kayak gitu. Lu punya Find X, punya Realme, kamera kayak gimana? Tolong. Terusnya performance kan, kalau kayak gini boleh juga dong. Cuma buat casual dong, jangan ada double standard dong. Kalau yang mahal tuh ngomongin kamera, bukan performance, bukan handphonenya aja. Ya ini juga boleh dong, casualnya dong gitu, bener dong. Ya yaudahlah, sampai jumpa, bye.